fokus itu penting, Bet. Jadi kita harus tetap pandangan kita, perhatian kita harus tetap fokus dan tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus katanya yang memulai iman kita dan yang akan memimpin kita bahkan sampai kepada kesempurnaan. Iya. Jadi artinya Tuhan tuh punya target buat kita adalah Dia memulai, Dia memimpin, dan Dia akan sampai bawa kita sampai kepada tujuannya gitu. Tapi ini ironis, Bet. Justru dengan mujizat yang dialami oleh Hizkia itu, justru dengan umur panjang, dia nggak jadi mati dengan penyakitnya, dia sehat lagi. Justru Hizkia bukannya memuliakan Tuhan, Hizkia bukan jadi seorang penyembah Tuhan, ya kan? Dia semakin berbuat baik, menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia malah jadi sombong. Jadi mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan itu kan kita bersyukur lah buat itu haleluya, kita tetap percaya itu masih ada. Tapi jangan sampai mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita justru nggak membuat kita jadi orang-orang yang tetap mata kita, pandangan kita, hidup kita tertuju sama Tuhan dan kehendaknya. Iya. Wah, tapi begitu Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, kita lupa itu semua. Iya. Jadi bukan itu bukan jadi alat untuk kita semakin fokus tertuju sama Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, malah teralih pandangan. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya gini. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang bisa teralih gitu, Kak? Ya karena akar lu sama Tuhan nggak mendalam. Oh. Shalom saudara, puji Tuhan, saya senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program Garansi. Tanpa terasa kita sudah 1 tahun di program ini menyiapkan segala sesuatu yang terbaik dari sudut pandang firman Tuhan supaya kita mendapatkan perspektif yang pas untuk menelaah firman Tuhan secara proporsional tentunya. Kita semua yang ada di tim Garansi berharap dengan hadirnya Garansi di ruang-ruang saudara selalu membuka wawasan yang baru tentang kekristenan, tentang hal-hal yang esensi tentunya yang kita angkat di setiap topik Garansi yang sudah berlalu tentunya. Dan hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang selalu setia di program ini, the one and only Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Aman, amin. Luar biasa, Luar biasa. dari istana kayaknya ya. Baru dipanggil sama tadi. Luar biasa. Menghadap ya. Udah kayak Pak Menteri nih. Bisa ya. Luar biasa. Iya. Hari ini tanpa terasa nih Kak, kita udah setahun nih ternyata nih, luar biasa. Udah menjangkau all around the world ternyata dari berbagai teman-teman ya yang feedback, terus ya dengan kehadiran Garansi ini, puji Tuhan menjadi berkat walaupun kita bagaikan suara yang terkecil tapi terdengarlah gemanya kemana-mana gitu. Itu luar biasa. Dan hari ini gua mau angkat sebuah topik yang penting nih Kak. Kadang-kadang kan gini dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita nih ya, kita waktu susah ya kan, waktu kita terpuruk, kita ngalamin masalah, yang ada adalah kita dekat sama Tuhan nih, setia. Karena makin dekatnya sama Tuhan, terus ya secara natural Tuhan juga iba gitu. Karena kita anaknya, dia Bapa kita. Tuhan kasih pertolongan. Udah ada jalan keluar, dalam perjalanan ternyata ya mungkin waktu kita ngalamin masalah dan tekanan itu ya kita bilang, Tuhan nanti aku janji deh kalau Tuhan kasih jalan keluar ini dan itu, aku mau ini, harus begini, lakukan ini, lakukan itu. Oke, Tuhan mungkin pegang kita punya komitmen ya karena diucapkan dalam doa. Tapi setelah berjalannya waktu, nah semua kan akan berubah nih, akan berubah hati, berubah keadaan, berubah pandangan dan segala macam. Mulailah banyak alasan orang berkata, ya ntar dulu ya nyari Tuhan kan bisa kapan-kapan lah, ya kan Tuhan juga tahu. Toh juga kita bekerja juga untuk hidup kita juga nggak mau jadi batu sandungan buat orang lain dan sebagainya alasan-alasan itu. Yang seringkali setelah jalan keluarnya kita
nikmati dalam kehidupan, kita sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, bahkan mengalami kelimpahan berkat yang hebat gitu ya, kita teralih gitu Kak. Jadi kita nggak komitmen lagi dari tujuan awal gitu. Jadi hari ini saya akan angkat topik ini, yaitu tentang pengalihan atau distraction dalam kehidupan kita. Gimana pandangan kalian? Mungkin kasih pengertian dulu mengapa hal itu bisa terjadi dari sudut pandang firman Tuhan. Silakan Kak. Ya, kekristenan itu kan sebuah perjalanan kan. Ya. Ya, kita sepakat di situ ya bahwa karena kekristenan itu adalah perjalanan, maka namanya perjalanan itu pasti ada waktu kan di situ. Nah waktu-waktu inilah yang seringkali menjadi penguji kan kesetiaan kita. Waktu-waktu inilah yang akan menjadi penguji daripada ketekunan, komitmen kita. Jadi kesetiaan, ketekunan, komitmen itu kan perlu diuji. Betul. Dan diujinya itu biasanya dalam waktu. Ya. Nah, selain waktu juga musim-musim dalam kehidupan kita ini, ya kan, situasi, kondisi kita itu menjadi penguji daripada kesetiaan, ketekunan, dan komitmen kita. Coba mungkin lu baca dulu dari ayatnya ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Baik. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan kedua ya Kak. Mungkin sampai ayat 3 juga lebih bagus. Sampai 3 ya. Oke. Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayatnya yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya, jadi jelaskan ayat-ayat itu ingin memberitahu kepada kita bahwa perjalanan kekristenan itu atau kekristenan ini adalah sebuah perjalanan. Kita diibaratkan dalam sebuah gelanggang pertandingan. Bahkan ayat ini juga memberitahu kepada kita bahwa kekristenan itu seperti kita sedang berlomba kan. Ada perlombaan yang wajib katanya kan, yang diwajibkan. Benar, masing-masing kita punya perlombaan ya kan. Kita sedang berlomba satu yang lain dan kita punya banyak saksinya. Siapa yang dimaksud dengan banyak saksi di situ? Tentu kita tahu itu adalah pasal sebelumnya kan, pasal 11 dari surat Ibrani itu kan bicara tentang tokoh-tokoh iman gitu kan. Nah, itu mereka itulah yang ibarat kata nih di tribun sedang menyaksikan kita dan sedang memberi semangat buat kita. Itu yang dimaksud dengan ayat 1, kita punya banyak saksi ya kan. Nah, dalam perlombaan yang wajib buat kita ini, katanya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, jadi fokus itu penting, Bet. Jadi kita harus tetap pandangan kita, perhatian kita harus tetap fokus dan tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus katanya yang memulai iman kita dan yang akan memimpin kita bahkan sampai kepada kesempurnaan. Jadi artinya Tuhan tuh punya target buat kita adalah Dia memulai, Dia memimpin, dan Dia akan sampai bawa kita sampai kepada tujuannya gitu, yaitu kesempurnaan. Makanya kita perlu fokus, perlu tetap terarah perhatian kita, pandangan kita kepada Yesus. Ayat 2 kan bilang. Nah, ayat 3 dia memberitahu Yesus telah memberi teladan. Yesus bukan hanya memulai iman kita, memimpin kita dan akan membawa kita sampai pada tujuan, tapi dia juga memberi teladan, memberi contoh kepada kita kan. Dengan cara apa? Dia tekun sampai kehendak dan tujuan Bapaknya itu bisa terjadi dalam hidup dia, ya kan? Nah, itu yang harusnya jadi fokus kita, ya kan? Jadi ini dulu nih, kita harus tetap fokus. Nah, kenapa Alkitab memberitahu kepada kita, menasihatkan supaya kita tetap fokus, tetap mata kita, pandangan kita tertuju kepada Yesus? Berarti kalau Alkitab
atau firman Tuhan menasihatkan kita bahwa kita harus tertuju pandangan kita, mata kita kepada Yesus, berarti Alkitab tahu, kita ini gampang teralih pandangan kita, fokus kita gampang teralihkan. Makanya dia kasih tahu, kita harus tetap, mata kita harus tetap tertuju dan memandang Tuhan. Nah, apa yang bisa mengalihkan pandangan kita dari Yesus? Bagaimana, apa yang bisa membuat pandangan kita, fokus kita teralih dari Yesus? Banyak ya kan, dalam kehidupannya kan banyak ya kan, banyak hal lah, masalah-masalah lu ya kan, orang yang ketemu masalah dan masalah-masalahnya tambah lama tambah sulit, tambah berat, itu bisa mengalihkan perhatian kita kan, sehingga kita tidak lagi tertuju kepada tujuan-tujuan Tuhan. Kita nggak tertuju lagi kepada kehendak Tuhan dan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tertuju lagi, kita nggak mengarah lagi kepada Yesus untuk kita berjalan terus sampai pada tujuan kita. Banyak. Selain masalah apa? Pergaulan bisa ya kan. Apalagi penderitaan, kesulitan, kesukaran, bahkan kesuksesan dan kejayaan, kenyamanan. Itu bisa mengalihkan fokus kita akhirnya. Dan iblis melalui dunia ini itu mahir sekali kan dia untuk menarik perhatian kita, karena iblis tahu kalau kita tetap tertuju, fokus, tetap pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kita bisa akan terus bertumbuh, berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Nah, iblis kan nggak mau kita berjalan pada tujuan Tuhan. Dia mau membuat kita melenceng keluar. Jadi artinya dalam perjalanan itu berbagai macam upaya iblis untuk mengalihkan tujuan akhirnya gitu ya KL ya. Sehingga kita nggak finishing well gitu. Akhirnya kita banyak nggak kisah di Alkitab? Banyak kisah di Alkitab ya kan. Ada yang terganjal, kandas karena uang, ya kan, karena kesuksesan. Jadi kalau lu baca di 2 Raja-Raja 2 pasal 20 kan ada tuh kisahnya tuh kan, Raja Hizkia menderita sakit, ya kan. Terus Tuhan sampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia ini melalui seorang nabi yang bernama Yesaya kan. Yesaya, sampaikanlah pesanku kepada Hizkia bahwa dia akan mati karena penyakitnya ini kan. Nah, waktu Raja Hizkia ini dengar begitu kan, dia nangis. Cry out lah. Dia berseru, dia doa sama Tuhan ya kan. Wah, nangis lah. Waktu Hizkia berdoa menangis ya kan, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yesaya, balik kembali hambaku. Wah, kata Yesaya, kenapa Tuhan? Sampaikan lagi pesan yang baru kepada Raja Hizkia. Apa itu Tuhan? Ya, bahwa aku telah mendengar doanya, aku telah melihat air matanya, dan aku akan menyembuhkan. Ya kan dia. Jadi dia nggak akan mati dengan penyakitnya, justru dia akan diberikan umur panjang oleh Tuhan. Ketambahan umur 15 tahun lagi. Betul. Singkat cerita, Hizkia sembuh dong. Dia ngalami mujizat kan. Betul nggak, Bet? Ya kan? Tapi ini ironis, Bet. Justru dengan mujizat yang dialami oleh Hizkia itu, justru dengan umur panjang, dia nggak jadi mati dengan penyakitnya, dia sehat lagi. Justru Hizkia bukannya memuliakan Tuhan, Hizkia bukan jadi seorang penyembah Tuhan, ya kan, dia semakin berbuat baik, menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia malah jadi sombong, jadi flexing dia ini. Nah, waktu Raja Babel datang, nih sahabatnya kan Raja Babel sih kan, Raja Babelonia datang, dia kan kesempatan dong bersaksi kan sebenarnya. Ini kan raja yang tidak kenal Tuhan. Harusnya yang dia ceritakan waktu raja ini datang ke istananya dengan maksud membesuk dia, mengunjungi dia kan, inginkan karena dia dengar dia sakit nih. Ternyata kan begitu Raja Babel ini sampai di tempatnya Raja Hizkia, istana Raja Hizkia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu kan kesempatan untuk Hizkia sebenarnya seharusnya menyampaikan kesaksian dong, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang hebat buat raja yang tidak kenal Tuhan ini, Raja Babelonia ini kan. Malah begitu Raja Babelonia datang, dia malah pamer, flexing. Dia pamer kekayaannya, dia pamer semua yang ada di istananya, ya kan, dia flexing dia kan. Dia malah menunjukkan semua yang dia punya, ya kan, kepada Raja Babelonia ini. Singkat cerita, kalau kita baca kisah itu, miris ya. Dia sudah mengalami kesembuhan, mujizat, dapat anugerah, ditolong Tuhan. Bisa hidup lagi, dapat perpanjangan umur 15 tahun.
bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan dipakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan, malah dipakai untuk melakukan kesombongan atau memamerkan kesombongan. Disitulah Tuhan marah. Dan Tuhan kasih tahu sama Yesaya, kasih tahu firman Tuhan ini. Iya kan? Lu baca deh, kan di 2 Raja-Raja pasal 20 betul. Iya kan? Yesaya menyampaikan firman Tuhan lagi. Ini Yesaya yang ngomong ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 16 nih. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan ayat 17. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala sesuatu yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang lu pamerin, apa yang lu banggain itu kerajaan satu saat akan diambil. Tuhan marah gitu kan. Terus yang lebih membagongkan, istilah netizen, membagongkan, udah keras bener firman Tuhan itu kan. Sampaikan malah Yesaya ini kayak responnya itu loh, yang membagongkan itu responnya Hizkia. Coba dulu baca deh. Nyeleneh. Nyeleneh ya kan. Itu kan bener-bener firman yang datang. Yang lu pamerin nih, seperti nggak ada yang ini nih. Kan Tuhan udah marah nih. Tuhan udah sampaikan pesan Tuhan yang menurut gua keras. Tapi itu yang gue bilang, kok bisa-bisanya orang yang sudah ngalami anugerah, mujizat dari Tuhan, kok responnya kayak begitu, nyeleneh. Nyeleneh nih. Kita baca ya pesan nyelenehnya nih, ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang nggak ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi begini, responnya tuh, gitu. Bagus itu firman. Semua akan diambil ya? Bagus. Semua akan dirampas ya oleh bagus. Yang penting bukan di zamanku, ya kan? Yang penting di zamanku ini aman, selama aku hidup ini aku damai, aman, sentosa aku bisa senang-senang. Toh nanti kan dirampasnya, diambilnya setelah zamanku kan. Kalau aku udah mati kan baru diambil kan, dirampas semua kan. Bayangin. Jadi betapa kita lihat di situ Hizkia begitu egois ya. Hizkia bukan lagi berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya dalam hidupnya, tapi dia udah berfokus kepada dirinya. Yang penting gua seneng, yang penting gua nyaman selama gua hidup ini. Ya masa bodoh dengan nanti setelah gua, keturunan gua, masa bodoh lah. Mereka mau kena kutuk Tuhan ya terserah. Jadi kita lihat ya, orang yang tadinya sudah mengalami anugerah Tuhan, waktu dia ada dalam keterpurukan, dalam kesakitan, dia berseru sama Tuhan, dia datang sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Begitu ngalami kesembuhan, lihat ada sesuatu yang mengalihkan ya kan. Betul. Pandangannya udah nggak sama Tuhan. Udah nggak tertuju lagi pada kehendak Tuhan, justru pada kehendak dirinya sendiri. Betul. Itu bahaya. Jadi itu yang menurut gue catatan gue buat Raja Hizkia ya. Dia gagal finishing well karena itu. Dia teralihkan perhatiannya. Jadi mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan itu kan kita bersyukur lah buat itu. Itu haleluya, kita tetap percaya itu masih ada. Tapi jangan sampai mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita justru nggak membuat kita jadi orang-orang yang tetap mata kita, pandangan kita, hidup kita tertuju sama Tuhan dan kehendaknya. Iya betul. Jadi seharusnya memang dunia bisa mengalihkan kita dengan itu, dengan mujizat, dengan pertolongan. Bukannya kita tertuju kepada Tuhan, malah kita bisa kepada diri kita sendiri. Kan yang seharusnya kalau kita ngalamin kebaikan ya, ini kan menurut standar orang normal ya, yang punya pemikiran yang katakanlah akal sehat gitu ya istilahnya. Ya dia harus bersyukur, dia kasih tahu dong. Gua ini kemarin Raja Babel 15. Kalau nggak Tuhan nih gua nangis. Aduh gua udah mati dari kemarin nih. Harusnya kan gitu. Harusnya kan dia cerita, wah lu tahu nggak kenapa gua sembuh ya kan? Gitu. Kan si Raja Babel pasti kaget. Saya dengar baginda Raja Hizkia sakit. Katanya parah. Kok ini sehat? Itu kan kesempatan dia cerita betapa tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang telah menjamah menyembuhkan dia. Siapa tahu si Raja Babel ini bisa bertobat. Dia dengar begitu. Harusnya ya. Tapi sebenarnya kisah Hizkia kalau kita tarik di relate zaman kita sekarang ya, Kael ya.
Ya masih ini juga sih relevan banget gitu ya, karena firman Tuhan ini kan di sepanjang zaman di waktu yang lalu tapi masih punya korelasi dengan keadaan kita sekarang. Ya kadang-kadang dosa kesombongan itu ya, ingin pamer dan segala macam itu masih ada sampai detik ini, hari ini juga gitu. Kita udah banyak ngalamin kebaikan Tuhan, kita udah tahu lah. Maksudnya kayak kalau bukan Tuhan semua karena kemurahan Tuhan, ini saya nggak bisa begini nih waktu-waktu ngalamin masa-masa itu gitu. Tapi ya seperti yang lu bilang tadi kan, waktu kita terpuruk, ya kan, waktu kita sedang menderita kesulitan, kita doa sama Tuhan, ya kan, karena nangis, ya kan, sungguh-sungguh, ya kan. Semua kebaktian kita ikutin deh. Wah, tapi begitu Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kita lupa itu semua. Iya. Jadi bukan itu bukan jadi alat untuk kita semakin fokus tertuju sama Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, malah teralih pandangan. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya gini. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang bisa teralih gitu, Kak? Maksudnya kan harusnya kan dia ngerti, apalagi kalau dalam keadaan sakit parah, udah gitu kita nggak punya pekerjaan gitu kan. Hanya Tuhan yang jadi andalan, terus Tuhan angkat dan benar-benar Tuhan pulihkan nih. Lu ibaratnya tadi yang susah udah setengah mati, hampir mati, tapi Tuhan pulihkan. Penyebabnya tuh apa sampai orang bisa tiba-tiba dalam perjalanan nih udah, kan tadi Kael bilang di awal bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Kita harus mengakhirinya dengan baik. Apa penyebab sampai kita bisa teralih gitu ya? Ya karena akar lu sama Tuhan nggak mendalam. Oh, jadi akar kehidupan lu tuh nggak kuat, Bet. Iya kan? Ketika akar kehidupan lu nggak dalam, nggak kuat sama Tuhan, ya lu gampang terombang-ambing dan gampang roboh akhirnya. Iya kan? Ya hati lu sama siapa nih? Kalau hati lu nggak mengakar dalam sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bener-bener sungguh-sungguh berat makanya. Iya kan? Itu poin pentingnya ya, kita. Ya makanya kan Alkitab nasihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kedua. Ini hati penting lu jaga. Kenapa? Karena hati inilah penentu hubungan lu sama Tuhan. Kalau lu nggak jaga hati lu, berat makanya. Ya kan? Ya, banyak orang tuh main-main dengan hati. Gitu. Kita nggak jaga lagi hati kita, sehingga itu yang Alkitab bilang, hati kita nggak mengakar lagi sama Tuhan, hati kita nggak melekat lagi sama Tuhan secara kuat. Nah akhirnya kita gampang diombang-ambingkan, gampang goyah, gampang terdistract, gampang teralihkan. Iya. Tapi kalau hati lu mantep nih sama Tuhan ya, hati lu dalam, akar hati lu, kehidupan lu sama Tuhan tertancap dalam, ya kan? Iya kan? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kan, berarti kan akar-akarnya merambat, ya kan gitu kan? Itu kuat dalam sama Tuhan, lu nggak akan goyah. Ketika penderitaan datang, ketika kesulitan datang, ketika kesuksesan datang, kejayaan datang, berkat datang, mujizat datang, itu semua cuma musim dalam hidup ini aja. Dan itu adalah fasilitas Kael. Yang terpenting bukan itunya, tapi bagaimana di dalam keadaan apapun, sekali Yesus, gue tetap Yesus. Selamanya Yesus ya. Kan? Sekali gue melayani Tuhan, gue melayani Tuhan. Sekali kehendak Tuhan akan gue kerjakan kehendak Tuhan, gitu. Dan memang Tuhan cari itu orang-orang yang seperti itu, yang pegang komitmen. Jadi bukan hanya ucapan, aku akan melayani Engkau Tuhan. Coba lu bedakan sama Daniel tuh. Daniel itu seorang anak muda yang dibuang kan. Buangan ya kan. Tapi itu yang gue bilang, karena Daniel punya akar kehidupan, pengenalan akan Tuhannya dalam. Makanya Daniel bilang di Daniel pasal 11 ayat 32 ya. Coba lu baca Daniel pasal 11 ayat 32. Pasal 11 ayat ini kan ayat kunci daripada kitab Daniel. Kita akan baca Daniel pasal 11 ayat 32 ya. Dikatakan demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Nah di akhir zaman ini banyak nih akan orang-orangnya akan berlaku fasik sama perjanjian. Iya kan, Bet? Fasik itu apa sih, Bet? Apa bedanya fasik sama orang jahat? Fasik tuh kalau sepanjang yang gua tahu ya, orang sebenarnya dia udah tahu kebenaran tapi nggak melakukan kebenaran. Itu dia, betul, Bet. That's right. Exactly, ya kan? Jadi apa bedanya orang jahat sama orang fasik? Orang jahat itu dia melakukan yang jahat,
Karena dia tidak tahu yang benar. Iya. Maka dia jahat. Maka dia melakukannya jahat, orang jahat. Karena dia tidak punya pengetahuan tentang yang benar. Iya. Orang fasik, lu punya pengetahuan tentang yang benar, lu punya pengertian tentang kebenaran, tapi lu memutuskan untuk melakukan yang jahat. Yang tidak benar. Lu memutuskan melakukan yang nggak benar gitu loh. Lu tahu kebenaran, tapi lu memutuskan untuk tidak melakukan kebenaran itu, melakukan yang tidak benar. Itu orang fasik. Nah, Alkitab bilang dalam kitab Daniel, di akhir zaman ini kan orang fasik banyak tuh katanya. Apa katanya tadi? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Kita akan jadi fasik terhadap perjanjian. Terus apa katanya? Akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi iblis tuh dan dunia ini akan menipu kita dengan kata-kata licin, dengan permainan kata, dengan pembenaran-pembenaran. Dia tuh akan mendistract kita, mengalihkan kita tuh. Sehingga kita keluar dari perjanjian itu. Kita berlaku fasik terhadap perjanjian itu, ya kan? Sehingga kita murtad. Mungkin kita masih di gereja, mungkin kita masih anak Tuhan, tapi hati kita udah nggak sama Tuhan. Tadi yang terhubungan dengan tidak merangkak dalam gitu kali. Tapi lu baca kalimat berikutnya. Kalimat selanjutnya penting nih. Itu penting, itu kuncinya itu. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu dia. Lu kalau kenal Tuhan dengan benar-benar ya, akar kehidupan lu mendalam kenal Tuhan, lu nggak main-main sama Tuhan. Lu akan tetap kuat dan lu akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi dalam hidup Daniel makanya. Dia ada di Babel, Babel mau mempengaruhi dia bagaimanapun ya, dari namanya dirubah, gaya hidupnya mau dirubah, mungkin penampilannya juga mau dirubah, sampai makanannya mau dirubah kan. Tapi Daniel memutuskan untuk tidak dinajiskan oleh hal-hal itu. Pandangan Daniel tetap diarahkan kepada Tuhan dan kehendak. Makanya apa yang terjadi, Bet? Sekalipun dia ada di negeri yang tidak kenal Tuhan, yang jahat, Babilonia, ganti pemerintahan dari Babilonia diganti ke Media Persia, Daniel tetap menjadi penting, ya kan? Dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Jadi berkat hidupnya tetap. Padahal dia hidup di satu negeri yang tidak mengenal Tuhan. Dan berusaha mempengaruhi dia. Kalau pergantian pemerintahan katakanlah entah presiden atau raja kan ganti kebijakan, ganti aturan, tapi Tuhan menunjukkan orang-orang yang pegang komitmen kuat, mengakar dalam tuh, siapapun rajanya, siapapun pemimpinnya, ketahuan gitu, maksudnya kualitas hidup yang dihidupinya tuh benar-benar. Sampai kalau lu baca di Daniel pasal 6 kan, orang-orang di kerajaan Media Persia waktu itu mau mencari kesalahan Daniel, nggak ditemukan. Betul. Iya kan? Bayangkan kan? Karena itu yang gue bilang, akarnya kuat, akarnya mendalam, fokusnya tetap tertuju sama Tuhan dan kehendak. Dan itulah yang membuat dia kuat, dia kokoh, nggak tergoyahkan. Sementara hari ini kita tahu, sama-sama tahu lah, banyak orang yang begitu dapat jabatan, begitu dapat posisi, begitu dapat kekuasaan, begitu dapat kenikmatan, langsung berubah ya. Jadi fokusnya bukan Tuhan dan kehendak Tuhan lagi, udah kepentingan diri lagi gitu. Ada yang jadi haus jabatan, ada yang jadi penjilat, ada yang walah segala macam ya kan. Kenapa? Karena jangan-jangan kamu nggak punya akar yang dalam tentang. Jadi setelah kita panjang lebar mengulik tentang poin tentang distraction dalam kehidupan, saudara bisa ambil hal yang esensi dari pembicaraan saya dengan Pastor Elia tentunya, supaya pilihlah orang-orang yang punya integritas dalam kehidupan. Jangan sampai kita berkata atau berjanji atau berkata yang serius kepada Tuhan, tapi kita nggak menjalankan, ingkar terhadap perjanjian gitu ya Kyle ya. Karena ingat bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan atas perjanjian ya gitu ya. Ya kan selalu, untuk apa Tuhan berkati kita? Untuk apa dia kasih mujizat? Buat apa dia kasih kesembuhan? Buat apa dia kasih anugerah buat kita? Kan bukan untuk kesenangan diri kita. Tapi untuk kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Itulah perjanjian. Jadi berkat itu harus kita lihat dengan kacamata yang benar. Untuk apa dia berkati hidup kita? Supaya kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Kita terus berjalan sampai pada tujuan Tuhan. Sehingga kita finishing well. Bukan berkat dikasih, kita malah melenceng gitu.
Gitu, Ben. Iya. Karena memang sekarang gimana ya, orang apalagi di masa kita sekarang nih, ya kan udah segala macam lah, udah multidimensi problem yang terjadi. Begitu ada kesempatan, begitu ada pertolongan, harusnya kan itu jadi tools untuk kita menceritakan justru di tengah-tengah masa-masa ini Tuhan tuh dahsyat nih buat hidup gua kan, langsung kasih tahu, beritahu sehingga orang lihat harusnya kalau dari sisi umur misalnya gitu, atau dari sisi penampilan, dari sisi edukasi kamu rasanya nggak mungkin, karena banyak orang pintar juga di luar yang kehilangan kesempatan kan begitu ya. Tapi ini luar biasa nih, harusnya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi kan ya kadang-kadang gitulah, kenikmatan hidup bukan hanya penderitaan sih mereka. Jadi maksud juga bisa aja kenyamanan, kemudian fasilitas yang diberikan sehingga kita bentar dulu lah, gak usah pakaian mulu ya kan, masih ada urusan dulu nih. Oke lah, 1-2 kali Tuhan masih kasih toleransi begitu ya. Tapi kan kalau itu jadi mengalihkan fokus kita, itu yang mungkin bahaya ya, gitu ya. Iya, jangan sampai terdistraksi apapun. Jadi kita harus mengerti bahwa berkat, mujizat, pertolongan, sukses, kejayaan, bahkan penderitaan, kesulitan, masalah kita itu diberikan bukan supaya kita hancur, terpuruk, atau kita melambung, tetapi supaya kita terus berjalan kepada tujuan Tuhan. Amin. Dan kehendak Tuhan. Amin. Menjadi serupa dan segambar dengan itu dia poinnya. Jadi pemirsa Garansi yang menyaksikan program ini, saudara harus mengerti bahwa sekali lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pastor Elia, bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan panjang nih. Jadi jangan sampai kita sudah memulai dari sesuatu yang baik, di tengah-tengah kita teralihkan, terdistraction, kemudian kita tidak lagi menuju kepada hal yang seharusnya kita akhiri dengan baik. Ambil peristiwa atau kisah dari Hizkia dan kisah dari Daniel. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau jadi seperti model Hizkia yang ngalamin pertolongan Tuhan, kemudian kita flexing, kita nggak jadi apa-apa, bahkan kadang-kadang ada firman yang datang keras, kita anggap ya begitu aja lah. Respon kita biasa-biasa aja begitu ya. Kemudian ataukah kita menjadi orang-orang yang seperti Daniel, yang akar kuat, apapun musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tentunya semua kita yang ada di tim Garansi berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran, sehingga kuat dalam menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan dan kita mengakhirinya dengan baik. Gitu ya Kyle ya? Siap. Pastor Elia akan berdoa untuk kita semua hari. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang bisa menarik kami, menarik hati kami, menarik pandangan kami, dan mengalihkannya dari Tuhan dan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan menguatkan anak-anak-Mu, Tuhan kuatkan kami semua, supaya kami tetap fokus, tertuju kepada Tuhan dan kepada tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Kami terus melangkah, mengarahkan kaki kami kepada tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Sehingga kami tetap melangkah berjalan kepada Tuhan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah umat-umat-Mu hari ini. Kalau ada 1-2 mereka yang sedang berjuang, dan tanpa mereka sadari mungkin mereka sedang terdistract oleh hal apapun dalam hidup mereka, kami berdoa biar Tuhan dengan kuasa firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan, dan memberi kesadaran baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa di program Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.